Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bustami SAG MPD dan juga Dr. Andes Haji Bukhari Muslim MAG. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada beliau yang telah membimbing kami pada mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di MI. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Devita Rusmana, yang kedua saya sendiri Erwin Nur Ajijah, dan yang ketiga ada Farida Rahmawati. Kami akan membahas mengenai metode pembelajaran bahasa Indonesia di MI. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian metode pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut Muhammad Julfajri dan Ratu Aprilia Senja, metode adalah cara sistematis dan terpikir secara baik untuk mencapai tujuan, prinsip-prinsip dan praktik-praktik pengembangan bahasa. Dalam dunia pengajaran, metode adalah rencana atau penyajian bahan yang menyeluruh dengan urutan yang sistematis. Selanjutnya, ada jenis-jenis metode pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode yang digunakan paling awal menjelaskan secara lisan oleh guru kepada kelas. Dalam ceramah, mungkin guru menyelipkan beberapa pertanyaan, akan tetapi kegiatan siswa yang paling utama yaitu mencatat pokok-pokok bahasan materi. Metode yang kedua yaitu metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab yaitu suatu metode yang berusaha menanyakan kepada siswa tentang pemahamannya terhadap materi yang telah diajarkan, dan juga menyampaikan pertanyaan tentang materi yang belum dikuasainya kepada guru. Metode tanya-jawab ini digunakan pada kondisi yang pertama untuk menunjukkan pelajaran yang lalu sehingga siswa terpusat pada materi yang ditanyakan guru dan juga siswa akan mengingat materi yang sudah diajarkan. Yang kedua, menyelingi pembicaraan untuk mendapatkan kerjasama siswa. Yang ketiga, untuk memimpin pengamatan atau pemikiran siswa. Lalu untuk metode selanjutnya yaitu ada metode diskusi. Metode diskusi ini digunakan apabila siswa itu diminta untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan bertukar pikiran. Pada penggunaan metode diskusi ini ada peran yang harus dilaksanakan oleh kelompok diskusi. Peran tersebut adalah pemimpin diskusi atau pembicara, serta peserta diskusi dan penulis jalannya diskusi. Penggunaan metode diskusi ini sebagai metode pembelajaran. Nah, untuk peran pemimpin diskusi itu dapat dipegang oleh guru atau juga dapat diserahkan kepada siswa. Peran pemimpin diskusi adalah sebagai pengatur lalu lintas diskusi, sebagai dinding penangkis yang dapat memantulkan kembali pertanyaan-pertanyaan kepada peserta, dan sebagai petunjuk jalan bagi yang belum memahami jalannya diskusi. Metode selanjutnya ada metode bekerja kelompok. Penggunaan metode bekerja kelompok ini didasarkan pada beberapa latar belakang seperti kurangnya alat pembelajaran yang tersedia, kemampuan siswa yang bervariasi, serta partisipasi siswa dalam bekerja kelompok, dan juga rumitnya materi yang dipelajari. Adapun kelebihan untuk metode ini yaitu dapat memupuk kerjasama antar anggota, serta dapat untuk mengembangkan minat belajar, juga membangun sikap kekeluargaan. Lalu untuk kelemahan pada metode ini yaitu adanya sifat pribadi yang ingin menonjolkan diri, sedangkan yang lemah itu bergantung pada orang lain. Biasanya tugas didominasi oleh satu orang. Metode selanjutnya yaitu ada metode sosiodrama. Metode sosiodrama ini digunakan apabila guru itu meminta siswa mendramatisasikan sekaligus memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat. Dengan metode ini diharapkan siswa itu dapat memahami dan juga mendalami nilai-nilai yang berlaku di masyarakatnya. Lalu kelebihan dan kekurangan pada metode sosiodrama ini. Untuk kelebihannya, siswa belajar menghayati peran-peran sehingga tumbuh perasaan sosial tertentu. Pembelajaran ini bersifat aktif, menarik perhatian siswa, juga mengurangi sifat pemalu pada diri siswa. Lalu kelebihan dan kekurangan pada metode sosiodrama ini. Untuk kelebihannya, siswa belajar menghayati peran-peran sehingga tumbuh perasaan sosial tertentu. Pembelajaran ini bersifat aktif, menarik perhatian siswa, juga mengurangi sifat pemalu pada diri siswa. Lalu untuk kelemahannya,
membutuhkan persiapan yang memang matang. Penghayatannya juga mungkin kadang tidak maksimal, akan membuat sosiodrama ini tidak berhasil. Tidak semua siswa bisa mendapatkan kesempatan untuk mengaktualisasikan penghayatannya. Lalu metode selanjutnya ada metode resitasi. Metode resitasi atau metode penugasan ini digunakan bila pembelajaran itu bertujuan untuk menambah pengertian dan juga memantapkan hasil belajar yang telah dikuasai oleh siswa. Melatih siswa belajar juga melatih membagi waktu sesuai dengan kondisi masing-masing. Metode ini juga dapat memperkaya pengalaman siswa. Penggunaan metode resitasi ini dapat berwujud mempraktikkan suatu teori, kaidah, keterampilan ataupun prinsip sesuai dengan mata pelajaran tertentu. Yang selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode penyajian yang memperlihatkan proses terjadinya, menghasilkan dan melaksanakan sesuatu. Metode ini digunakan apabila kompetensi yang akan dikuasai siswa berupa kemampuan melaksanakan, menghasilkan sesuatu. Terbatasnya sarana, tidak semua siswa dapat mempraktikannya, tetapi mengamati dan kadang dapat ikut ambil bagian dalam praktik. Yang selanjutnya ada metode eksperimen. Metode eksperimen digunakan apabila kompetensi yang ingin dikuasai siswa berkaitan dengan kemampuan membuktikan hukum, kaidah, dan membuat laporan eksperimen. Yang selanjutnya ada metode karya wisata. Metode karya wisata diharapkan siswa memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihat dan diamati. Selain itu juga dapat menghayati tugas pekerjaan milik orang lain serta dapat bertanya jawab dengan pelaksana sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dalam pengetahuannya dan praktik yang dilakukannya. Pelaksanaan metode ini harus didahului perencanaan yang matang karena menyangkut biaya, sarana, tenaga, waktu, dan pengelolaan yang matang. Setelah karya wisata selesai, diadakan diskusi, menyusun laporan, dan diadakan tindak lanjut. Yang selanjutnya ada metode menyanyikan lagu. Penggunaan metode menyanyi, musik, dan parodi adalah bentuk kreativitas pengajar yang membantu siswa dalam mengingat pelajaran. Yang selanjutnya ada langkah-langkah menyanyikan lagu. Yang pertama, mengubah lirik pembelajaran. Yang selanjutnya, mengaransemen materi pembelajaran. Dan yang terakhir, mengolah data pembelajaran. Kemudian untuk metode yang selanjutnya ada metode teka-teki silang. Metode teka-teki silang dapat digunakan sebagai metode pembelajaran yang baik dan menyenangkan tanpa menghilangkan atau meninggalkan esensi belajar yang sedang berlangsung. Selain itu, Silberman mengemukakan bahwa penggunaan metode pembelajaran aktif dapat melibatkan peserta didik secara langsung antara peserta didik dan guru. Salah satunya melalui metode teka-teki silang ini. Yang terakhir ada metode scramble. Metode scramble menurut Taylor merupakan metode dalam sebuah pembelajaran yang dapat meningkatkan konsentrasi dan kecepatan berpikir siswa. Metode ini secara tidak langsung menggabungkan otak kiri dan otak kanan dengan menjawab soal dengan menerka jawaban yang tersedia dalam kondisi secara acak. Scramble dapat diartikan yaitu sebagai permainan acak kata dengan menggunakan latihan soal serta kartu jawaban acak untuk disusun dengan membentuk rancangan agar menjadi kata atau jawaban yang benar. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu metode pembelajaran adalah cara-cara atau penyajian bahan pembelajaran yang akan digunakan oleh seorang guru pada saat menyajikan bahan pembelajaran, baik secara individual ataupun kelompok. Metode pembelajaran dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang dalam segi kerjasama, komunikasi, dan toleransi. Baik, sekian dari kelompok 3.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.